Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Jakarta, Murtadin Syaifuddin Ibrahim mantan ustaz yang beralih profesi menjadi pendeta mendadak viral lantaran videonya yang menyinggung masalah kurikulum pesantren dan mengusulkan penghapusan 300 ayat Al-Quran kepada Menagih Akut Khalil Qomas. Syaifuddin Ibrahim dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber, Ditipid Siber, Barreskrim Polri oleh seseorang bernama Rieke Ferarotin Sulu. Pelaporan Syaifuddin dilakukan atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait SERA. Laporan tersebut tercetak dengan surat laporan polisi bernomor LPB_II_2022-SPLT Barreskrim Polri tanggal 18 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Kepala Subbagian Penerimaan Laporan Perwira Siaga IIPT Irwan Fran Setianto pada pukul 16.10 WIB. Rieke mengaku melaporkan Syaifuddin karena ucapannya telah menimbulkan kegaduhan dan bisa memicu perpecahan. Rieke mengkhawatirkan ucapan Syaifuddin berdampak buruk pada generasi masa depan bangsa. Saya tidak mau nanti timbul perpecahan, kata Rieke kepada awak media di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 18 Maret 2022. Sementara itu pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus SER tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dedi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan atas dugaan ucapan SER yang dilakukan oleh terlapor. Berdasarkan laporan tersebut Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri melaksanakan penyelidikan terkait dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait SER oleh saudara Syaifuddin Ibrahim alias Abraham Ben Moses, kata Dedi kepada awak media, Jumat, 18 Maret 2022. Dedi juga mengungkap bahwa dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, diketahui bahwa Syaifuddin sedang berada di Amerika Serikat. Ia juga menyampaikan bahwa Polri telah melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk melacak keberadaan Syaifuddin di sana. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait dugaan keberadaan Si di Amerika Serikat, ungkap Dedi. Tidak hanya dengan pihak Ditjen Imigrasi, pihak kepolisian juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kemlu. Melakukan koordinasi dengan Kemenlu terkait dugaan keberadaan Si di Amerika Serikat. Melakukan koordinasi dengan Legal Attaché FBI, papar Dedi. Kasus Syaifuddin saat ini telah sampai pada pihak kepolisian meminta keterangan terhadap sejumlah ahli seperti ahli bahasa hingga ahli pidana. Saat ini telah dilakukan permintaan keterangan kepada para ahli bahasa, pendapat ahli sosiologi hukum, pendapat ahli agama Islam dan pendapat ahli pidana, tutup Dedi. Rieke sebagai pelapor mempersangkakan Syaifuddin Ibrahim dengan pasal 45A ayat 2, Jo pasal 28 ayat 2, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 156 KUH dan atau pasal 156 AKUH dan atau pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali.
Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.